Baik saudara, hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, Bapak Obaja, seluruh keluarga dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Nama saya Debbie Basir. Ada yang belum kenal saya? Kalau Anda tidak kenal saya, Anda kurang gaul. Ya, jadi bisa subscribe channel YouTube saya Debbie Basir TV ya. Jangan lupa share dan komen. Mari kita buka bersama firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, saudara. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Ya. Dan apa itu kita lihat Roma pasal 5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian saudara. Roma 5 ayat yang pertama, kalau belum ada di multimedia, saudara bisa buka di HP, ada di sini. Yuk baca bersama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, itu pasti ada hasil dalam hidup kita. Amin. Kita menjadi Kristen puluhan tahun tapi hidup gak berubah, nasib gak berubah, begitu-begitu aja. Terus ngapain? Kita mengikuti Tuhan yang luar biasa. Karena itu dikatakan ada hasil dari pembenaran di hidup kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Kita semua tahu sejarah penciptaan manusia. Sejak awal manusia diciptakan itu manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah kan karena berbuat dosa. Dan terpisah dari Tuhan. Sebuah keadaan yang paling malang bagi seorang manusia di dunia ini adalah ketika dia hidup terpisah dari Tuhan. Kita ini akan luar biasa hidup kita, luar biasa malangnya kalau kita ini hidup jauh dari Tuhan. Ya, itu keadaan yang paling menyedihkan dalam kehidupan seorang manusia ketika dia terpisah dari Tuhan. Percayalah saudara, walaupun di pandangan dunia seseorang itu sukses karena dia punya harta, dia punya kekayaan, atau dia berhasil dalam karir. Kalau dia terpisah dari Tuhan, maka semua kesuksesan itu adalah sebuah kebohongan dan kesia-siaan. Karena waktu manusia itu terpisah dari Tuhan, itu artinya saudara, ya hidupnya kosong, tanpa arti dan tanpa makna. Saya dulu tidak mengenal Tuhan saudara, nama saya Basir. Ya, papi saya haji, tapi saya bersyukur Yesus berkata bahwa bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Kalau saudara ada hari ini tuh karena saudara dipilih Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, jangan sia-siakan pilihanmu di dalam Tuhan. Saya tadinya hidup jauh dari Tuhan, saya bermusuhan dengan Tuhan. Karena saya hidup di dalam dosa. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan itu apa? Tuhan berkata begini, mereka itu memusuhi aku, karena mereka lebih memilih hidup dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Waktu kita memilih hidup di dalam dosa dan tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kita sedang memilih ya bahwa kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Saya hidup bermusuhan dengan Tuhan, saya mengikuti dosa, saya ikuti semua yang saya mau, tapi ternyata itu membawa kepada kehancuran. Pada satu titik akhirnya saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri, saudara. Karena setan datang menuduh hidupmu sudah hancur, gak ada guna lagi kamu hidup, mati saja kamu, gak ada yang sayang kamu. Ya papi saya itu dari kecil kalau mukulin itu saudara, aduh bener-bener ya, gak ada ampun sampai biru-biru badan saya. Tapi dari situ ya saya kepahitan, dipukulin, dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya percaya dengan kekuatan kita orang tua, kita gak akan pernah bisa mengubah anak kita. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup siapapun juga saudara. Lalu ketika waktu itu saya dituduh oleh iblis, hidupmu sudah hancur, mati saja, bunuh diri saja. Di situ saya bertanya, Tuhan, ya saya tahu ada Tuhan di dunia ini, tapi siapa Tuhan itu? Ya, dari sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu mungkin yang menjadi iman sebiji sesawi yang kecil, itu diperhitungkan Tuhan. Dan puji Tuhan malam itu, ya ketika saya sedang stres dengan diri sendiri dan bertanya Tuhan itu di mana, lalu Tuhan mendatangi saya secara pribadi. Makanya firman Tuhan bilang saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, karena manusia membutuhkan Tuhan, dipulihkan dalam sebuah hubungan. Lalu malam itu saya bertanya, siapa engkau Tuhan, di mana engkau Tuhan? Singkat cerita, saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan malam itu.
Nggak ada pikiran mati, nggak ada pikiran bunuh diri. Yang ada di pikiran saya hanyalah saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Lalu saya ke gereja, saudara, saya pakai baju senam karena dulu saya sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah dulu saya pernah kurus. Ya, ini sekarang karena sudah banyak makan ragi ya. Jadi begini. Lalu saya cari gereja, saya masuk ke gereja, saya ibadah, saya dikasih Alkitab. Saya pulang saudara, saya baca Alkitab. Itu saya sembunyi-sembunyi, saya baca di toilet, di kamar mandi, saya baca Alkitab. Tapi memang benar, satu hari saudara saya baca Alkitab itu 6-7 jam. Saya sembunyi sambil baca Alkitab. Dan firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi saya berdoa saudara ya yang tidak bertumbuh imannya supaya kadang kekristenan itu terlalu nyaman saudara ya. Makanya perlu dianiaya. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang teraniaya. Tuhan mendengar doa orang yang. Jadi kalau doanya mau didengar harus bilang kanan kirimu ya. Jangan takut kalau dianiaya. Dianiaya itu bukan hanya mau dibunuh saudara ya. Seringkali suami merasa teraniaya oleh istri. Iya enggak bapak-bapak? Langsung ya. Ya seringkali loh bapak-bapak itu teraniaya. Waktu HP-nya diperiksa istrinya. Tiba-tiba istrinya bilang, mana HP-mu? Coba tak lihat. Teraniaya nggak bapak-bapak? Ya, lalu istri juga seringkali kita merasa teraniaya. Nggak usah protes, berdiam diri, berdoa. Waktu kita lagi teraniaya tuh doa kita menggetarkan sorga loh. Amin. Amin ya. Ketika engkau difitnah, engkau direndahkan, duduk di kaki Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan, engkau sedang membentuk aku. Akhirnya saudara saya mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa lewat firman Tuhan. Hidup saya diubahkan. Maka saya bilang, setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Kalau tidak berubah ada yang salah saudara. Ya, kita harus berubah karena kita berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu saudara, kalau ada orang hidupnya begitu saja, saya sangat yakin dan percaya begini saudara, perubahan hidup, perubahan nasib itu akan mengikuti perubahan karakter. Makanya orang Kristen harus berubah. Ketika saya menerima Yesus, saya baca Alkitab, firman Tuhan mengubah saya. Jangan marah, tinggalkan panas hati. Saya ini dulu orang paling pemarah saudara, paling emosian. Saya ini orang yang paling, semualah ada di dalam diri saya. Waktu saya bikin catatan dosa, daftar dosa saya. 1 pemarah, 2 iri hati, 3 gini, 4 kepahitan, 5 gini. Banyak sekali dosa saya. Saudara mungkin tidak ada ya? Oh banyak juga, saya pikir orang Solo sudah tidak berdosa. Saya catat saudara. Saya bilang Tuhan saya mau berubah Tuhan, saya mau berubah. Mampukan aku Roh Kudus, aku mau berubah. Lalu ketika saya mendekatkan diri dengan Tuhan saudara, saya tahu betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya hal-hal yang harus dirubah dari hidup saya. Saya minta Roh Kudus ya. Dikatakan di sini saudara, kita ini dibenarkan karena iman dan kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, itulah kuncinya hidup kita ini berubah. Amin. Kita berubah waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau dalam rumah tangga seseorang itu penuh cekcok, berantem, ribut, anak-anak rusak, saya yakin orang itu belum diperdamaikan dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu suami istri, kalau kau di rumah cuma berantem terus ya rumah tanggamu, coba cek. Jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan itu rusak. Karena kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama juga pasti rusak. Apa yang membuat hidup kita berbeda? Waktu kita dipulihkan dengan Tuhan hubungan kita, maka kita pun juga berubah. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup. Makanya ketika saya jadi Kristen, saudara saya berubah. Ya dulu kalau pulang malam jam 2 dipukulin sama papi saya, dihajar. Saya nggak pulang jam 2, tapi pulang jam 3. Dihajar lagi, saya bilang gini, bunuh aja saya sekalian, bunuh. Kenapa kamu lahirkan saya ke dunia? Tidak ada yang bisa mengubah orang kecuali Tuhan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya diubahkan. Alkitab berkata begini, ya, Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Saya berubah, saudara. Waktu saya baca Alkitab, jangan marah, tinggalkan panas hati, gini, berubah.
Ya saudara, kalau engkau jadi Kristen tapi hidupmu belum berubah, karaktermu belum berubah, tolong bertanya apakah engkau sudah mengalami Kristus dalam hidupmu? Apakah Natal itu sudah sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita? Atau kita cuma jadi orang Kristen yang tiap hari Minggu, tiap hari Desember merayakan Natal, tapi nggak pernah kita izinkan Yesus itu lahir dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Saya berubah saudara. Ya, jadi kalau ada di antara saudara yang sudah Kristen tapi masih pemarah, masih selingkuh, masih jadi pelakor, ya. Bapak-bapak masih suka melakukan hal-hal yang berbau dosa, masih pelit, nggak usah angkat tangan. Ya, Alkitab bilang yang masuk neraka itu bukan cuma orang bersinah, ya, bukan hanya pemburit, bukan hanya ya perempuan sundal, tapi orang kikir juga nggak masuk surga. Amin. Ya. Amin, ya, hati-hati, jangan kikir-kikir, jangan pelit-pelit. Ya, kalau pelit itu enggak masuk surga loh saudara. Ya, banyak orang Kristen tuh ngaku Kristen tapi pelitnya melitit. Tapi di sini tidak ada, ya. Insya Allah. Tadi ditanya sama Pak Obaja, siapa yang diberkati lewat radio? Semua angkat tangan. Siapa yang pernah nabur? Ya. Emang enak saudara ya, kita harus, kalau saudara mau melihat pemeliharaan Tuhan di tahun yang akan datang, banyak-banyak menabur. Tidak ada kunci yang lain. Saya sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi keluarga kami. Ya, waktu engkau banyak menabur, ya Tuhan melihat saudara. Terus kalau ke pasar tolong ya orang Kristen, tidak usah nawar. Amin. Minta ampun ya, beli sayur ya, itu bayarnya pinten. 2.000, 1.000 itu ra. Kalau jadi orang Kristen yang berbuah, itu bayarnya pinten bu, 2.000, 5.000 itu apa ra. Tepuk tangan dong buat jemaat keluarga Allah. Itu baru bilang hidupmu berubah, amin. Masa kayak gitu aja ditawar loh. Ya jangan saudara, ini waktunya kita menjadi berkat. Ya, sebab kita sudah diberkati Tuhan. Saya ingat saudara, sekali dan suami itu ketika masuk masa pandemi, kami itu baru sadar ternyata kok kami ini terlalu berani mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena kami ini berdua tidak ada gaji. Saya dan suami hidup melayani Tuhan. Waktu pandemi datang semua jadwal cancel. Saya bilang sama suami, kita ini tidak ada yang gaji loh. Terus ini pandemi sampai kapan pelayanan cancel? Kita hidup bagaimana ya? Tapi saya bilang, kita percayalah Tuhan itu ada, dulu kita pernah susah, lebih susah dari ini. Tuhan yang sama yang pelihara kita, dia juga Tuhan yang sama yang sanggup memberkati kita dalam segala keadaan. Tidak pernah dia mengecewakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara, kami hanya punya uang 10 juta di rekening dan kita tidak tahu bertahan seperti apa melewati 2 tahun. Secara akal manusia, logika, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Sudah begitu anak saya datang, Mam, aku kuliah loh tahun ini. Saya bilang sama anak saya, Dek, orang sudah pada mati semua. Ini pandemi, kau enggak lihat TV kak? Tiap hari orang mati, kenapa kau masih mikir kuliah nak? Berapa kuliahmu? 70 juta, Mam. Aduh, apalagi 70 juta. Ya, saya bilang sama anak saya, Dek, kuliah atau tidak kuliah, tidak menentukan masuk surga. Karena saya ingin menghibur diri saya dan juga menghibur anak saya. Tapi saya bilang sama anak saya gini, tapi Dek denger ya, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Memang kita nggak tahu bagaimana, tapi Tuhan sanggup. Saudara, saya bilang sama suami saya, nanti kalau misalnya memang sudah keadaan kepepet, kita siap kehilangan rumah, kita jual rumah di Jakarta, lalu kita balik ke Solo, tinggal di Pondok Mertua Indah. Bukan di Pondok Indah, Pondok Mertua Indah. Ya sudah, pokoknya kita jalani hidup. Saudara, tapi saya terus menangis sama Tuhan. Tiba-tiba di masa pandemi itu, waktu lockdown pertama buka, lockdown yang pertama sekali itu buka. Saya bilang sama suami saya, aku pengen melukis sih. Kita pergi yuk ke Gramedia beli kanvas. Tuh suami saya bilang, melukis, dia pikir mungkin saya cuma mengisi kekosongan karena enggak ada pelayanan di rumah, nggak tahu ngomong apa. Ini yuk kita datang yuk ke Gramedia. Saya pilih kanvas, saya bilang, Mbak, itu kanvas yang paling besar ukurannya berapa? Suami saya jawil saya, kalau baru belajar beli yang 20 cm saja. Kita ini harus menghemat uang.
Ya kita harus menghemat uang karena kita ini tidak punya uang loh. Kita belum tahu pandemi sampai kapan. Saya cuma bilang bukan gini loh. Buat aku bikin itu sekalian bagus. Misalnya jadi bagus kan bisa dipasang di rumah toh. Kita ini tidak tahu loh rencana Tuhan dan kita nggak tahu sama sekali apa yang mau Tuhan lakukan. Bagian kita taat jalani hidup dengan terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Lalu saudara, saya pilih tuh 3 biji apa 5. Saya itu 1, 2, 3 sama tinta semuanya dihitung dikasih hampir 3,5 juta. Suami saya marah-marah. Kita ini nggak tahu mau hidup bagaimana. Saya bilang, memang laki-laki sama perempuan tuh beda saudara. Ya laki-laki itu lebih pakai logika. Ya semua dipikir dengan logika. Sama perempuan tuh pakainya perasaan. Makanya survei membuktikan paling banyak kena stroke itu laki-laki. Loh, ini survei loh, bukan saya yang ngomong ya, survei. Kenapa saudara? Karena survei membuktikan ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada otak perempuan. Tapi memorinya full. Overload. Beda perempuan ukurannya otaknya lebih gede, tapi nggak ada isinya. Bukan berarti nggak mikir loh, bukan berarti begitu, salah. Bapak-bapak jangan menertawakan perempuan, dengar dulu. Perempuan itu lebih pakai perasaan Pak. Ya, dia kalau ada masalah, dia curhat sama temennya. Dia chat, say, dibalas temennya, iya Cin. Kalau laki-laki kan nggak mungkin gitu toh. Mana ada bapak-bapak say, dibalas iya Cin, ih cucok meong pasti. Pasti cucok meong, ya setengah laki-laki nih. Tapi kalau perempuan bebas. Dia chatting panjang, lu tahu nggak suamiku gini, panjang chattingannya. Temennya itu enggak baca, enggak. Karena udah males juga dia sering chatting. Cuma dibalas gini, berdoa ya say. Langsung plong loh dia. Karena waktu dia ketik itu dia sudah meluapkan perasaannya. Itu perempuan, beda sama laki-laki. Nah, saya bilang sama suami saya, ya saya juga enggak tahu tapi enggak apa-apa lah. Ini ya percaya Tuhan pelihara hidup kita. Dia tapi dia bayar saudara ya. Akhirnya kita pulang, sampai di rumah suami saya tuh ngedit video di studio di sebelah. Saya melukis cuma 2 jam saudara. Tiba-tiba suami saya keluar, dia bilang, ih ini lukisan siapa? Saya bilang, ada siapa di sini? Emang ada siapa? Dia bilang, enggak mungkin loh tetap enggak percaya toh. Tetap nggak mungkin loh ini lukisanmu. Aku tuh kenal kowe. Aku ki nikah karo kowe ki wis 21 tahun. Ra mungkin kowe iso gambar koyo ngene ki. Yang ngono kuwi omongane. Saya bilang, kok nggak percaya loh. Nggak ada orang loh di sini, aku tok loh. Ra mungkin. Daripada dia ngomong ra mungkin, saya foto, saya upload di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertamaku jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu dijual enggak lukisannya? Jangan tepuk tangan dulu. Belum apa-apa udah gong loh. Saudara saya bilang, ya Bu saya ini bukan pelukis, ini lukisan pertama saya. Iya tapi kalau ibu jual saya mau beli. Dia cara Tuhan ya saudara. Akhirnya dia tanya, berapa Bu? Saya enggak tahu berapa karena saya baru kali ini melukis. Terserah ibu aja deh. Ya udah minta nomor rekening. Tiba-tiba dia kirim bukti transfer. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Saya senang dong. Saya tunjukin ke suami saya. Sini lu lihatin apa? Ya Tuhan di masa pandemi yang uang kami tinggal 10 juta berkurang itu tiba-tiba ada yang transfer 10 juta. Saya lihatin suami saya, lukisanku dibeli 10 juta. Dia langsung bilang, masih gini lagi, tenanin loh. Tenanin toh? Saya bilang, loh ini tenan ini, kelihatan ini. Langsung dia bilang ini, besok kita beli kanvas lagi. Berbahagialah yang percaya sekalipun belum melihat. Amin. Saudara di tengah masa kritis padang gurun pemeliharaan Tuhan begitu. Tiba-tiba dibayar 10 juta, saya semangat gak melukis? Wah langsung semangat pergi beli kanvas, melukis lagi, tayangkan di IG, puji. Saya nggak pernah tulis dijual loh, nggak pernah. Saudara tahu di tengah masa pandemi, saya melukis hampir 50 lukisan. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu, sabar. Sabar set toh. Rungopopus, tepuk tangan. Saudara 50 lukisan, yang paling murah 5 juta,
Yang paling mahal 75 juta, 70 juta, 50 juta, 60 juta, 45 juta, 30 juta, 25 juta, 10 juta, paling murah 5 juta. Sekarang baru tepuk tangan. Wow, saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, saudara? Waktu hubungan kita didamaikan dengan Tuhan, Yesus datang mendamaikan kita. Maka jangan apa-apa marah sama Tuhan. Belum apa-apa udah marah sama Tuhan. Ada masalah marah sama Tuhan. Banyak yang datang, Bu Debi, suami saya itu loh, enggak bertobat. Saya bilang berdoa, Bu. Ibu enak ngomong berdoa. Ibu tahu nggak saya ini sudah berdoa berapa lama? Saya bilang, kan itu suamimu toh, Bu. Kenapa ibu marahnya sama saya? Ibu Dewi itu ndak rasa suami saya. Aku mau rasa ke bojomu. Ngopo aku mbok kon rasa ke bojomu? Aku ndek bojo dewe kono lho. Enak aja, saudara. Ibu kan ndak rasa suami saya. Ya aku ndak mau. Ya itu nasibmu. Siapa suruh kau kawin sama dia? Aneh orang Kristen itu. Datang minta nasihat, dikasih firman, bantah, sukanya bermusuhan dengan Tuhan. Dengar saudara, waktu engkau menentang firman, engkau sedang bermusuhan dengan Tuhan loh. Amin. Hidup berdamai dengan Tuhan. Kalau kita mau lihat berkat Tuhan, berdamai. Apapun persoalan yang kita hadapi, syukuri dan bilang, Tuhan, aku percaya engkau punya maksud di balik setiap masalah yang aku hadapi ini. Aku percaya pada waktunya aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Jadikan setiap kesempatan, ujian, persoalan, masalah menjadi sebuah kesempatan engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau menyatakan kemuliaan Tuhan dan Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Jangan gampang menyerah. Ketika persoalan datang, masalah keuangan, apapun, ingat nomor satu, berdamai dengan Tuhan. Makanya orang banyak datang, Bu, doakan suamiku, Bu, biar dia bertobat. Nggak bisa, Bu. Saya nggak mau mendoakan suami ibu. Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya nggak mungkin menangis buat suamimu, Bu. Karena saya nggak cinta sama suamimu. Amin, ibu-ibu. Banyak yang titip doa di handphone, Bu, titip ya suami saya Tony, Bu, titip ya suami saya Jimmy, titip ya suami saya Bambang. Saya bilang, aku enggak mau berdoa buat Bambang, buat Tommy, buat Jamie, itu tidak. Siapa yang harus berdoa? Ibu yang harus berdoa dengan hati yang hancur. Saya enggak mencintai suamimu. Jadi saya tidak akan berdoa yang menggetarkan sorga. Doa yang menggetarkan sorga itu waktu kau menangis, Tuhan, Jimmy, Tuhan, itu sorga tersentuh. Lah bayangkan kalau saya nangis, Tuhan, Jimmy, Tuhan, terus suami saya lewat. Terus dia bilang, siapa itu Jamie? Kau bikin hancur rumah tanggaku gara-gara kau titip nama suamimu sama saya. Ayo kita mengerti kebenaran yang benar. Amin. Kebenaran yang benar. Saya selalu berkata sama orang Kristen tuh, Bu, saya mau buka toko. Ibu bisa doakan toko saya? Iya, saya mau doakan tokomu ya. Tapi ingat ya, Pak, yang diberkati Tuhan itu bukan tokomu ya, orangnya. Amin. Alkitab berkata, diberkatilah orang benar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada di Alkitab dibilang diberkatilah toko yang benar. Waktu kau hidup dalam kebenaran, engkau melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengikutimu. Amin, saudara. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, mau melihat kemuliaan Tuhan di hidup kita, ayo kita takluk dan tunduk kepada firman Tuhan. Dikatakan karena iman kita ini dibenarkan, karena seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu oleh iman saja, percaya kepada Kristus, kita dibenarkan dan diselamatkan. Dan bukan cuma itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal rumah mewah, bukan soal mobil mewah, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita.
Kerajaan Allah bicara tentang 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kekayaan tidak menjamin orang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena itu jangan gagal fokus. Jangan kejar hanya kekayaan, tapi kejar kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Amin. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, bertobatlah, persiapkanlah jalan baginya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus ke dalam dunia digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka hati dan hidup ini penuh damai sejahtera. Waktu ada damai di hidup kita, di situ ada sukacita. Ini sorga, saudara. Tidak usah tunggu mati dulu baru masuk sorga. Di bumi pun engkau bisa membawa kerajaan Allah di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam gerejamu, bahkan di kantormu, di mana saja. Hadirkan kerajaan Allah waktu kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ya, jangan ada rumah tangga yang ribut terus suami istri di gereja, ya luar biasa. Saya pernah, saudara, datang ke satu gereja, 2 pengerja itu saya lihat ya nyanyi luar biasa. Waktu penyembahan bahasa rohnya juga luar biasa. Sampai ke awan tingginya. Ya, tiba-tiba bapak itu dia ada bekas luka di pipinya, saudara. Jadi waktu pulang salaman saya bilang, Pak, itu pipi kenapa? Dicakar istri ya? Saya bercanda. Bapak itu diam saja. Saya bilang, Bapak jangan ngomong iya loh, Pak. Ibu tanya deh sama istri saya. Lalu saya panggil lah istrinya, Bu, itu Bapak kenapa pipinya luka? Terus istrinya bilang, dia yang mulai duluan, Bu. Rambut saya dijambak. Ini yang bahasa rohnya kenceng di gereja nih. Ya. Lalu saya tanya, kenapa bisa jambak-jambakan sama cakar-cakaran? Ibunya kukunya pedicure manicure, makanya buat cakar laki tuh. Ya, tajam banget. Dia bilang gini, ibu tahu suami saya itu pulang kampung. Lalu dia di desa ketemu sama mantan. Hati-hati bapak-bapak ya. Makanya hindarilah reuni-reuni yang tidak membawa arti positif. Yang suka reuni-reuni itu ketemu barisan para mantan. Itu bahaya, nanti CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, terjadilah hal-hal yang diinginkan. Lalu saya tanya, terus Bu, ibu bayangkan waktu dia pulang dari kampung, Bu, dia simpen itu nomor HP-nya mantannya. Mereka berdua itu, makanya suamiku pulang dari sana, dari kampungnya. Ibu tahu ke toilet bawa HP, tidur HP dipegang. Nah, ini tanda-tanda suami mulai selingkuh itu, ke WC bawa HP. Ya, hati-hati bapak-bapak ya. Hati-hati. Ya, ke kamar pegang HP. Tapi kan Tuhan selalu punya cara untuk membuka dosa toh. Tiba-tiba dia lagi chattingan, HP-nya jatuh. Dia ketiduran. Diambillah istrinya kaget, mantannya manggil gini, "Pa." Dibalas, "Iya, Ma." Lalu dia bilang sama saya, "Bu, kalau ibu begitu, Bu, ya, ibu marah nggak sama suami ibu? Mantannya panggil dia Pa, dia panggil Ma." Terus suaminya bilang, saya jawab, "Bener itu, Pak." Ya, tapi kan kita hanya bercanda aja itu panggilannya, Bu. Saya bilang sama istrinya, tambah lagi cakarannya, masih kurang itu. Ya, saudara, ya makanya kita ini di gereja bukan hanya kita pinter nyanyi, pinter bahasa roh. Kalau kita nggak pinter dan tidak melakukan firman Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah berdampak bagi kerajaan Allah dan juga tidak berdampak bagi kerajaan setan. Kita harus menggetarkan kerajaan setan loh, amin. Jangan sampai kita yang takut sama setan. Harus setan yang takut sama kita, amin. Ada pendoa syafaat ngomong sama saya, "Bu, rumah saya ada setannya." Jadi saya tanya, "Jadi ibu diganggu nggak?" "Enggak sih, kalau saya turun ke bawah malam-malam mau ambil minum, dia duduk di sofa, Bu." "Itu setan?" "Iya." "Udah lama, Bu?" "Iya." Dulu memang saya takut, tapi sekarang enggak. Saya kalau lihat saya bilang, "Permisi. Saya enggak ganggu kau ya."
agak aneh ya. Jadi saya tanya sama ibu itu, maaf Bu, saya mau tanya, sertifikat rumah atas nama ibu atau setan? Kenapa ibu yang permisi sama itu setan? Saudara, kalau engkau jadi orang benar, engkau hidup melakukan firman Tuhan, setan gak mau, gak betah tinggal serumah dengan kita, katakan. Tapi kalau kau cuma jadi Kristen biasa yang tidak melakukan firman, maka setan tinggal sama-sama. Makanya tiap hari kita ribut, berantem, suami istri ribut. Akhirnya anak-anak narkoba, anak-anak penyimpangan seks. Kenapa? Karena di rumah tidak ada kerajaan Allah yang kita hadirkan. Mari kita menjadi sungguh-sungguh orang yang diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Supaya hidup kita berdampak, saudara. Ya. Dan janji pemeliharaan Tuhan ayat 2 dikatakan di sana. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Ya, Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan Allah. Katakan yes, amin. Hanya orang-orang yang mau memberi dirinya diperdamaikan dengan Tuhan, artinya menuruti firman. Kalau disuruh mengampuni, ampuni saja. Nggak usah orang Kristen itu, Bu saya itu loh disakiti gini-gini. Bu, Alkitab bilang apa? Mengampuni. Tapi ya menyakitkan. Ya kalau kau mengampuni itu namanya mengampuni pasti menyakitkan. Nggak ada pengampunan yang nggak menyakitkan, namanya juga pengampunan. Tapi kalau kau mau melihat berkat Tuhan, ya kau harus lepaskan pengampunan. Jangan kita nih bolak-balik gereja, tapi sudah tahu firman Tuhan berkata hidup dalam kekudusan. Terus bolak-balik kita nih lakukan dosa. Bersinah, selingkuh, ya, ganggu suami orang. Yang muda-muda di sini wanita-wanita saya mau bilang ya, jangan kau jadi pelakor. Amin. Bertobat. Jadi simpenannya om-om, bikin status independent woman. Naik mobil mewah, Tuhan juga tahu kau ani-ani. Bertobat saudara, benar kita ini sekarang. Kenapa iblis itu tahu hidupmu, Tuhan juga tahu hidupmu. Nggak usah pencitraan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan tuh bilang gini, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan materaiku ialah, setiap orang yang meninggal, setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Kita tidak usah pencitraan. Di tengah masa sulit pun Tuhan tahu memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mari kita tinggalkan dosa, saudara. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab bagi Tuhan menjawab doa kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada. Dalam segala perkara, dalam keadaan apapun, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan asalkan hidup kita sungguh-sungguh mau diperdamaikan dengan Tuhan. Kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia sebab kita ini semua membutuhkan kasih karunia dalam hidup ini. Ya, bahkan untuk mati pun orang butuh kasih karunia loh saudara. Untuk mati aja orang butuh kasih karunia. Ya kemarin saudara lihat ya, Kiki Fatmala meninggal kemarin saudara. Saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan ada atas dia. Ya sebelum meninggal, dia meminta saya untuk datang ke rumahnya berdoa. Karena dia diberkati lewat khotbah-khotbah di channel YouTube saya. Akhirnya saudara ketika saya datang kepada dia, dalam keadaan sakit terbaring, saya pegang tangannya, saya bilang, Ki, ingat hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Dia genggam tangan saya dan berkata, iya Ibu Debbie, amin, amin. Dia sangat percaya. Ya, bahkan dia titip pesan kepada suami, kepada keluarganya cuma satu pesanku, jangan pernah kamu tinggalkan Tuhan. Dia bilang, apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalin Tuhan. Saudara, ya kita melihat bahwa kita ini semua butuh kasih karunia. Ya, di dalam keadaan apapun makanya mari kita hidup berdamai dengan Tuhan. Sebab dikatakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini dan kita berdiri bahkan kita bermegah di dalamnya. Bahkan Alkitab berkata kita bukan hanya bermegah saja, ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan
itu akan melihat saudara bahwa campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga dalam segala perkara kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau begitu luar biasa bagi hidupku. Tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Saya bilang ketika masa pandemi datang, saya bilang sama suami, kita percaya bahwa Tuhan yang dulu pernah menolong kita di masa sulit, ya Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Saudara, ketika masa pandemi datang, saya melihat bagaimana Tuhan berkarya. YouTube channel saya, tahun 2018 saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya berpikir media itu apa ya? TV ya. Saya datang ke stasiun TV di Jakarta. Saya bilang, Mbak, saya kalau mau siaran di sini khotbah gimana ya? Ibu harus syuting 10 episode, 1 episode 6 juta. Jadi ibu bayar 60 juta, lalu ibu syuting di tempat kami, lalu kami akan lihat dulu itu video bisa tayang atau tidak. Saya bilang, jadi saya sudah bayar 60 juta tapi belum pasti tayang. Iya, saya nggak jadi saudara. Kenapa? Saya nggak punya uang 60 juta waktu itu. Dan saya tidak menyadari, saya cuma bilang Tuhan, 2018 saya mendapat suara Tuhan itu keras, ambil alih media cepat untuk Injil. Karena tahun depan aku akan memberkati engkau dengan berkat bangsa-bangsa dan tuayan bangsa-bangsa. Tapi saya nggak ngerti, saya nggak tahu kalau pandemi akan datang kan. Lalu kami bikin channel YouTube, awal-awal itu cuma dari pakai handphone, syuting dan lain sebagainya. 2019 saya mulai bikin saudara, 2020 pandemi datang. Waktu itu channel saya baru 50.000 subscribe-nya. Ketika pandemi datang, itu konten mesbah doa saya enggak cari-cari konten. Tiba-tiba malam itu ketika waktu COVID lagi tinggi-tingginya, saya dapat pemberitahuan dari YouTube itu begini. Selamat Debbie Basir TV, Anda bisa siaran langsung dari handphone. Saya iseng, saya pencet gambar kamera itu. Yang ada di YouTube kreator saya. Tiba-tiba saya sudah live di YouTube. Orang itu masuk ribuan cuma dari handphone. Tiba-tiba orang gini, Shalom Ibu Debbie, apa yang sedang terjadi Bu? Kenapa banyak yang mati Bu? Saya gini, jangan takut ya. Tuhan beserta ya, percaya kalau belum waktunya mati enggak mati kok. Ya. Terus suami saya tuh di sana gini, itu kamu live loh, matiin. Kenapa kamu live? Saya enggak mengerti, saya cuma bilang, saya enggak tahu. Nyanyi, cepet nyanyi. Karena dia lagi duduk di keyboard saudara. Akhirnya dia nyanyi, dia main lagu, saya nyanyi saudara. Enggak terasa 1 jam itu kita nyembah lewat handphone. Orang-orang masuk ribuan. Bu besok lagi ya Bu, kami dikuatkan loh Bu besok lagi. Dari situ saudara, jam 8 kita siaran lagi. Ya pakai handphone lagi. Karena memang peralatan kita belum memadai. Saya melihat ketika mesbah doa itu tayang saudara. Tiba-tiba channel YouTube saya 1 hari nambah 1000 subscribe. Setiap hari bertambahnya 1000. Kok enggak wow ya? Wow dong. Ya, wow. Sehari 1000 loh. YouTube aja bilang kalau ada channel bertambah 1 minggu 1000 tuh pasti hacker. Lah channel saya di hacker malaikat. Tiba-tiba sehari 1000, sekarang hampir 800.000. Saya berdoa 1 juta tahun ini. Wow, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan pelihara kami. Yang tadinya kami berpikir mau jual rumah di tengah masa pandemi. Apa yang terjadi? Tuhan balikan keadaan. Saya enggak jadi jual rumah, saya beli rumah lagi di Jakarta. Di tengah masa pandemi saya bangun studio DB TV di Jakarta. Bukan cuma Atta Halilintar.